Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, terbukanya peluang PKB menjalin koalisi dengan PDIP rupanya membuat Gerindra seakan khawatir. Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto meminta agar rekan koalisinya itu tidak pergi kemana-mana. Meski begitu, Prabowo tetap tak bisa memastikan apakah Gus Imin akan dipilih sebagai cawapres pendamping dirinya. Padahal sedari awal PKB ngotot agar Gus Imin dipilih sebagai cawapres. Lalu bagaimana nasib koalisi ini ke depannya? Tawar-menawar apa yang kemudian akan dibuat oleh keduanya? Kami akan membahasnya dengan 3 narasumber, yakni politikus Partai Gerindra Andre Rosiade, Sekjen PKB Syaiful Huda, dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Selamat malam Mas Huda, Mas Andre, Mas Burhan. Ya, selamat malam. Malam Bang Huda, malam Mas Burhan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Saya mungkin ke Mas Huda terlebih dahulu. Mas Huda, merespon permintaan Pak Prabowo, memangnya Gus Imin itu mau kemana sebetulnya? Karena membuat Pak Prabowo sampai mengatakan, Gus jangan kemana-mana Gus gitu. Emang ada sinyal-sinyal ditunjukkan PKB mau hengkang? Ya, saya jadi teringat, ini beberapa kali Pak Prabowo menyampaikan itu. Ini Andre tahu persis. Di saat kita deklarasi di Bogor waktu itu, tepatnya pada tanggal 13 Agustus, 11 bulan yang lalu, Pak Prabowo dengan kalimat yang mirip-mirip juga menyampaikan, Gus Imin, saya mencari Gus Imin 2 pemilu Pilpres, dan saya mengalami kegagalan karena tidak ditemani oleh Gus Imin. Karena itu koalisi Gerindra PKB semangatnya adalah supaya kita bisa bersama-sama. Jadi sama seperti yang kemarin forum di PBB, kebetulan saya juga menemani Gus Imin, Pak Prabowo menyampaikan Gus jangan kemana-mana. Artinya sebenarnya sejak dari awal Gus Imin dan Prabowo memang sama-sama membutuhkan. Dan itu saya ulang dalam berbagai kesempatan. Pak Prabowo 2 kali putaran Pilpres kalah di basis Jawa Timur dan sebagian Jawa Tengah. Dan kebetulan itu adresnya Gus Imin, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Yang kedua, Pak Prabowo butuh figur dan kekuatan ideologis. Gitu. Tidak butuh figur dan kekuatan yang pragmatis. Nah, kita merasa bahwa figur ideologis dan kekuatan yang ideologis itu ya hari ini kalau dijejerin begitu dari calon wakil presiden, saya kira Caimin yang merepresentasikan figur yang ideologis. Nah, pada konteks itu saya kira saling menyapa dengan kekhasannya masing-masing terus dilakukan, termasuk forum kemarin waktu di partai PBB. Dan yang terakhir juga Caimin juga melontarkan guyonan kepada Pak Prabowo waktu harlah PKB. Gus Imin menyampaikan, Pak Prabowo ini sudah 11 bulan takdir yang menentukan gitu. Jadi sama-sama kelihatannya merespon apa yang disampaikan oleh Gus Imin waktu di Harlah Solo, dan kemarin memang baru ketemu setelah Harlah di Solo ya forumnya kemarin di PBB. Jadi prinsipnya PKB sebagaimana Gus Imin sampaikan, PKB tetap berada di koalisi Gerindra dan akan terus kita jalankan ini Andre sampai pada posisi nanti yang terbaik pasangan Pak Prabowo dan Gus Imin bisa dideklarasikan. Oke, Mas Huda, tadi Anda mengatakan Pak Prabowo dengan Gus Muhaimin ini saling membutuhkan. Tetapi sampai dengan saat ini yang kami tangkap ini kan PKB jelas menyodorkan nama Caimin sebagai cawapres begitu ya. Ini sudah proposal tunggal begitu disebut ya. Nah, meskipun saling membutuhkan antara Pak Prabowo dengan Gus Muhaimin, tapi seakan belum ada sinyal kuat yang mengarah bahwa Gus Muhaimin akan menjadi cawapres Pak Prabowo. Ini bagaimana? Ya, sebenarnya dinamikanya sama dengan poros yang lain, masih butuh waktu untuk mendeklarasikan. Nah, apa yang sedang terjadi di dalam dinamika terakhir memang di dalam internal kami ada yang pro kontra, ada teman-teman di pengurus
Tanfid, di jajaran Dewan Syuro yang menghendaki secepatnya. Ada pula yang seperti saya, ya kita tunggu sajalah, kita intip juga poros yang lain yang juga sama-sama belum mendeklarasikan. Nah, Oke. Gus Imin pada posisi kira-kira mirip seperti saya sebenarnya. Jadi kita lihat dulu aja perkembangan seperti apa, tapi sambil memastikan, sekali lagi memang proposal PKB tunggal Caimin dalam Pilpres 2024 harus maju, baik sebagai capres maupun cawapres. Oke, baik. Mas Andre, Waketum Gerindra juga bilang beberapa waktu lalu bacawa pres yang elektabilitasnya masuk papan atas ini berpeluang besar mendampingi Prabowo. Dari segi elektabilitas ini kira-kira nama Muhaimin Iskandar masuk tidak? Tetapi ditahan dulu jawabannya karena kita harus jeda dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Time News. Baik, pemirsa, kami lanjutkan perbincangan bersama dengan Mas Huda, Mas Andre dan juga Mas Burhan. Saya ke Mas Andre. Waketum Gerindra bilang bahwa bacawa pres yang elektabilitasnya masuk papan atas berpeluang besar mendampingi Prabowo. Nah, dari segi elektabilitas, nama Muhaimin Iskandar masuk tidak kalau menurut Partai Gerindra? Ya, secara elektabilitas tentu Gus Muhaimin masuk dalam perhitungan, itu satu yang pertama. Yang kedua, ini publik harus ketahui, sampai kita bicara diskusi di Metro TV ini, saya ingin tegaskan lagi bahwa kandidat cawapres Pak Prabowo yang terkuat saat ini masih Gus Muhaimin. Sekarang karena gini, karena seperti yang disampaikan Bang Huda, kami itu sudah mentandatangani piagam kerjasama dengan PKB antara Pak Prabowo dan Gus Muhaimin itu tanggal 13 Agustus tahun 2022. Itu jelas piagam kerjasamanya, bahwa yang menentukan capres dan cawapres adalah Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Beliau yang berdua yang menentukan, beliau berdua yang umumkan. Jadi memang ya sampai hari ini kami hanya menerima satu usulan nama dari PKB yang namanya Gus Muhaimin. Sehingga kandidat terkuat ya cawapres Pak Prabowo sampai saat ini adalah Gus Muhaimin. Kalaupun Gus Muhaimin misalnya ingin menyerahkan kepada orang lain, itu juga tergantung kepada Gus Muhaimin. Jadi kalau istilahnya berarti nama Muhaimin Iskandar masih menjadi kunci Inggris bacawa pres Prabowo, Mas Andre, sampai saat ini? Iya, tentu. Yang menentukan siapakah cawapres Pak Prabowo ya Gus Muhaimin. Apakah beliau sendiri yang akan menggunakan tiket yang beliau pegang, golden ticketnya, atau beliau mau serahkan ke orang lain, itu tergantung Gus Muhaimin. Yang pasti Gerindra tidak akan mau kehilangan PKB dan Gus Muhaimin. Kami percaya koalisi yang kami tandatangani bersama-sama tanggal 13 Agustus 2022 yang lalu, insya Allah kita akan bersama-sama bergandengan tangan, berbahu-membahu, gotong royong untuk menjemput kemenangan koalisi kami di 14 Februari 2024 nanti. Oke, gitu. Mas Andre, kalau memang nama Muhaimin Iskandar masih menjadi kunci Inggris bacawa pres Prabowo. Oke, baik. Ya. Mas Andre, kalau nama Muhaimin Iskandar masih menjadi kunci Inggris bacawa pres Prabowo, kok nggak segera dideklarasikan ya? Sampai sudah hampir 1 tahun nih, bulan depan nih. Ya, saya rasa Pak Prabowo dan Gus Muhaimin punya pertimbangan ya. Mungkin ya kita serahkanlah kepada Pak Prabowo dan Gus Muhaimin menunggu waktu yang tepat, momentum yang pas. Apalagi ya kita kan juga tahu koalisi yang lain ya Bang Huda belum jelas. Bisa aja koalisi yang sebelah juga bubar karena tidak sepakat dengan cawapres tertentu, akhirnya partainya juga bergeser. Kan juga bisa terjadi gitu loh. Segala seni kemungkinan terjadi. Tapi yang jelas seperti yang disampaikan Pak Prabowo ya, Pak Prabowo tidak akan mungkin meninggalkan PKB dan Gus Muhaimin. Karena kita tadi disampaikan Bang Huda, kita saling membutuhkan satu sama lain. Dan kami paham itu, Bang Huda juga memahami itu. Dan insya Allah koalisi ini sangat-sangat solid seperti itu. Dan insya Allah setelah bulan bintang akan ada tambahan-tambahan lagi. Insya Allah mudah-mudahan ada 4 partai lagi yang akan bergabung dengan koalisi kita. Begitu ya Bang Huda? Insya Allah ya Bang Huda. Gitu. Saya sebenarnya ingin mendalami siapa-siapa saja partai ini, tapi kelihatannya saya harus ke Mas Burhan dulu. Nanti Mas Burhan, saat puncak milad PBB kemarin, ya, saat puncak milad PBB kemarin, bacawa pres Prabowo Subianto minta Muhaimin tetap bersama Gerindra di tengah rayuan PDIP ke PKB yang kian gencar, kian hangat begitu ya. Sebetulnya nilai tawar apa yang dimiliki PKB dan dibutuhkan oleh Prabowo? Ya, memang
cawapres ini menjadi sangat krusial, terutama dalam menentukan apakah koalisi yang sudah dicatat dalam akad keperdataan itu bisa didaftarkan ke negara atau tidak. Nah, jadi apapun bisa terjadi sebelum koalisi yang dibangun itu didaftarkan ke lembaran negara, yaitu pada saat KPU membuka proses pendaftaran capres dan cawapres. Nah, untuk melihat soliditas, apakah koalisi itu berlayar atau tidak di 2024, itu salah satu ukurannya adalah soal power sharing. Nah, power sharing paling utama itu berkaitan dengan cawapres. Kenapa? Karena pemilunya serentak, yaitu Pilpres dan Pileg dilakukan secara bersamaan, dan partai yang bisa membuat tokohnya berada di lembar suara, baik sebagai capres atau cawapres, itu berharap ada kotel efek. Nah, pada titik ini, harapan PKB agar Muhaimin Iskandar masuk sebagai cawapres Pak Prabowo, itu menurut saya bukan harapan yang bukan-bukan, itu harapan yang masuk akal. Cuma Pak Prabowo pasti juga akan berpikir panjang berkaitan dengan apakah pasangan yang akan dipilih oleh Pak Prabowo itu winning ticket atau losing ticket. Nah, pada titik itu ada banyak itu proses negosiasi di belakang yang harus dipikirkan. Karena bagaimanapun bukan soal koalisi partainya yang krusial, tetapi siapa capres-cawapres yang diusung juga menentukan. Apalagi selisih Pak Prabowo dengan Ganjar juga sangat tidak signifikan secara statistik. Itu yang pertama. Yang kedua, ini gini Rino, kalau misalnya Gus Muhaimin ya pindah ke koalisi yang lain, pertanyaannya apakah koalisi yang lain itu bisa menawarkan insentif cawapres buat Gus Muhaimin atau tidak? Misalnya PDIP menggoda Gus Muhaimin, mungkin nggak Mas Ganjar Pranowo sesuai dengan restu Ibu Mega memilih Gus Muhaimin sebagai cawapres? Nah, kalau ternyata sama-sama tidak mungkin, maka jalan rasional yang dipilih oleh partai adalah memilih koalisi yang potensial menang, karena power sharing masih mungkin didapatkan selain urusan cawapres. Kan power sharing bisa di kabinet. Nah, yang kedua, kalau misalnya PKB pindah haluan, pindah ke lain hati, apakah Gerindra kesulitan untuk mencari teman baru koalisi atau tidak? Nah, kalau kita lihat data survei, meskipun Pak Prabowo neck to neck sama Pak Ganjar, tetapi secara head to head itu unggulnya signifikan. Jadi kalau misalnya Pak Prabowo unggul head to head, kemungkinan Gerindra tidak sulit untuk mencari teman pengganti kalau misalnya PKB pindah. Jadi hitung-hitungan semacam ini saya kira yang membuat diskusi soal siapa cawapres Pak Prabowo lama. Meskipun sudah 11 bulan ya lamanya ya. Kalau istilah Gus Jazil ini, kalau udah 11 bulan belum juga lahir anaknya, harusnya udah operasi cesar. Tetapi lagi-lagi lamanya tadi itu yang membuat masalah cawapres bukan hanya buat Pak Prabowo, tapi juga buat Mas Anies maupun Mas Ganjar. Baik. Itu menjadi misteri Tuhan selain jodoh dan kematian. Oke, saya ke Mas Huda. Tadi dipertegas sekali lagi oleh Mas Andre nih Mas Huda, bahwa ternyata Gus Muhaimin ini masih dinilai sebagai pemegang kunci Inggris cawapres Prabowo. Tapi kenapa beberapa waktu lalu pada saat harlah PKB di Surakarta, PKB dalam hal ini adalah Muhaimin Iskandar menggantungkan nasibnya ke takdir setelah 11 berkoalisi dengan Gerindra? Ya, itu apresiasi Gus Imin terhadap dinamika di internal PKB. Banyak jajaran syuro, para kiai, para pengasuh pondok pesantren yang minta cepat-cepat. Jajaran Tanfid juga sama. Nah, ada juga yang inginnya santai-santai aja sambil lihat, mengintip capres, cawapres yang dideklarasikan oleh poros yang lain gitu. Jadi apa yang disampaikan oleh Gus Imin adalah representasi dari apa yang sedang terjadi di dalam internal PKB. Tapi itu dinamika yang sangat wajar sekali karena semangatnya adalah PKB ingin menang dan tentu Andre Gerindra juga ingin menang. Nah, terkait dengan elektabilitas sebenarnya
menyangkut soal elektabilitas cawapres, ya so-so aja sebenarnya gitu. Kalau kita lihat dari simulasi-simulasi masih dalam margin error semuanya gitu. Selisih dari ketika disimulasikan dari berbagai pasangan gitu. Oke, baik. Tentu pada konteks ini kan kalau so-so aja kan perlu ada perbandingan keunggulan komparatifnya gitu. Nah, kami meyakini keunggulan komparatif Gus Imin relatif lebih unggul dibanding dengan cawapres yang lain. Yang tadi saya sampaikan dari sekian banyak cawapres yang ada sekarang ini, yang punya address yang cukup jelas, Jawa Timur, Jawa Tengah adalah Gus Imin. Oke, baik. Karena waktu kita terbatas, sebenarnya masih banyak sekali hal-hal yang ingin saya tanyakan. Apalagi tadi Mas Andre menyebut masih ada 4 partai yang akan kemungkinan bergabung dengan KKIR. Ya mungkin siapa tahu di bulan Agustus nanti 1 tahun koalisi PKB Gerindra ada deklarasi lah ya. Kita nantikan bersama nyatanya bagaimana. Terima kasih politikus Partai Gerindra Andre Rosiade, Wasekjen PKB Saiful Huda dan juga Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.